Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sesuai dengan request teman-teman, kali ini aku akan bagikan video tutorial gimana caranya mendaftar beasiswa YTB. So, ikuti sampai akhir ya. Jadi, pertama-tama, pastikan teman-teman sudah memiliki akun Gmail. Kemudian, kita mencari website TBBS Turkiye Burslara. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun, teman-teman harus membuat akun di website TBBS ini terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, teman-teman maka harus mengklik register. Kemudian akan muncul seperti ini. Ada nama, middle name, surname. Jadi, ini adalah nama pertama. Misalkan ini karena hanya untuk contoh saja. Namanya sharing, kemudian middle name-nya nggak ada karena ini 2 kata. Misalkan kayak nama aku Dewi Triantari, berarti di sini Dewi, kemudian di sini Triantari. Bagi teman-teman yang namanya itu 3 kata, berarti ini kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Bagi teman-teman yang namanya hanya 1, misalkan namanya hanya Nisa seperti itu, menulisnya di sini Nisa dan di bagian surname ini Nisa juga. Kemudian kita pilih gender, kemudian mengisi tanggal lahir. Ini hanya untuk contoh saja ya teman-teman. Oke. Kemudian mengisi nama negara, kita dari Indonesia. Kemudian menuliskan alamat email teman-teman. Kemudian tuliskan nama lagi, nama email. Nah, ini password untuk masuk ke dalam TBBS ini, teman-teman. Pastikan teman-teman untuk ingat passwordnya ya. Oke, setelah aku buat password, ini aku harus membuat secret question, yaitu pertanyaan yang hanya aku yang tahu jawabannya gitu. Misalkan saja, apa buah favoritku? Nah, di sini misalkan jawab pisang gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan nama kamu itu sudah benar gitu ya. Kemudian klik approve dan save. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau menyimpan username dan passwordnya, bisa klik save, atau kalau nggak mau, klik never. Tapi ya, kalau misalkan klik never, setiap kali mau masuk ke website TBBS harus masuk dari awal lagi gitu ya. Oke, aku close aja. Kemudian kita kembali ke homepage ataupun juga bisa membuka email teman-teman. Nah, di sini udah ada email dari YTB kalau aku sudah punya akun gitu ya ini. Kalau aku sudah memiliki akun. Nah, kita kemudian bisa masuk ke website dengan klik link yang dikirimkan oleh YTB atau juga bisa login dari web TBBS yang tadi. Oke. Kita tunggu ya karena loading.
Wah, agak lama ya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman utama. Nah, oke, kita tutup yang satunya. Jadi di sini teman-teman harus memasukkan email teman-temannya tadi. Dan mengetikkan password. Ini password untuk masuk ke TBBS ya. Kemudian login. Nah, teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa informasi yang harus teman-teman isi. Yang bertanda merah ini adalah bagian yang harus teman-teman isi, alias wajib ya. Sementara untuk yang kuning-kuning ini sifatnya opsional, tapi lebih baik diisi kalau memang ada seperti itu. Misalkan oke, kita mulai isi dari bagian personal information. Kita klik edit. Nah, ini karena tadi aku sudah menuliskan namanya sharing beasiswa. Nah, misalkan oke. Kemudian di sini kita memilih sebentar. Ini memilih negara, tempat negara waktu kita lahir. Misalkan ini mengikuti aku aja ya, teman-teman. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman diminta untuk memasukkan identitas diri. Ada pilihan menggunakan nick alias nanti teman-teman mengupload KTP ataupun paspor. Nah, aku di sini klik menggunakan nick ya. Misalkan ini mengarang saja. Aku asal ketik oke. Kemudian di sini upload. Dan siapkan file berbentuk PDF ya teman-teman. Sekarang ini aku pakai KTP. Kemudian open, dan di sini akan muncul kalau kita upload file KTP. Kemudian klik, oh ya, jangan lupa untuk menambahkan foto. Fotonya seperti apa? Lebih baik foto formal. Oke, aku upload foto aku. Ternyata ukuran fotonya. Nah, kalau ukuran fotonya terlalu besar, bisa diukur seperti ini. Oke. Nah, masih loading. Oke, di sini sudah ada foto. Kemudian ini aslinya adalah nama kita ya. Tadi karena aku simulasi, jadi namanya seperti ini. Kalau di akun aku berarti di sini Dewi, di sini Triantari, dan ini email aku. Gitu. Oke, masih loading. Ternyata harus ini lagi ya, karena yang tadi rupanya tidak tersimpan. Yang tadi tidak tersimpan. Oke, ulangi lagi. Oke. Nah, ini ada mengisi bagian agama. Kemudian memilih etnik atau suku. Oke teman-teman, ini agak loading. Klik Javanese karena dari suku Jawa. Kemudian ini bagian disability. I don't have any disability. Oke.
kemudian klik save. Ada apa yang kosong? Oh ini, ada yang kelewat, ada status. Jadi teman-teman statusnya sudah bercerai, ini bercerai, menikah atau single, klik single. Oke, kemudian save. Oke, kemudian bisa lanjut mengisi informasi hobi. Pastikan teman-teman walaupun apa ya namanya, udah aku jelaskan di video sebelumnya, bagian hobi juga kalau bisa itu ditambahkan kalimat yang menjelaskan hobinya gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan sebuah kalimat, teman-teman tulis di sini ya untuk menjelaskan hobi dari teman-teman itu. Kemudian klik save. Saat ini karena oke. Misalkan contoh aja. Kalau bisa kalimatnya yang agak panjang gitu ya, ini karena untuk ini saja. Kemudian save. Oke. Kemudian ini bagian special talent information. Nah, misalkan musik, misalkan punya keahlian bermain piano, kemudian olahraganya apa nih, cycling misalkan, itu ya. Kalau ingin menambahkan sesuatu yang tidak ada di sini atau ingin menjelaskan, bisa ditambahkan di kolom ini. Dan jangan lupa untuk klik save. Nah, bagian personal information sudah terisi lengkap. Kita lanjut ke bagian family information. Nah, di sini ada menuliskan nama ayah dan ibu. Aku asal aja. Ini ada pertanyaan, apakah ibunya masih ada atau udah nggak ada gitu ya. Kalau ibu udah nggak ada berarti klik no, kalau masih klik. Nah, apakah ibunya bekerja? Kalau misalkan ibu bekerja, klik ini. Kalau tidak bekerja, udah biarkan saja. Kemudian mengetikkan nama ayah seperti itu. Oke, misal ayah bekerja, kemudian klik. Nah, di sini ada apa namanya, institusi tempat ayah bekerja gitu ya. Ini asal aja ya teman-teman. Misalkan ini pekerjaan ayahnya itu apa gitu. Nah, ini ada pilihan, teman-teman bisa pilih ke bawah-bawah, ini masih banyak pilihannya gitu. Misalkan ini. Kemudian misalkan ayahnya berprofesi sebagai dosen. Nah, kalau misalkan yang bingung, bapakku petani, isinya gimana? Ya udah bagian institusi, isi aja misalkan rice field gitu, alias sawah gitu, nggak apa-apa. Kemudian di sini berarti farmer gitu ya. Ini farmer lagi gitu. Kemudian ini saudaranya, tulis jumlah saudaranya gitu ya. Kemudian klik pilihan total monthly income gitu. Di sini ada pilihan range-nya, teman-teman silahkan pilih saja. Kemudian klik save. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian informasi kontak. Nah, ini pilih dulu negaranya apa, Indonesia. Kemudian pilih kotanya. Kemudian kode pos. Kemudian nomornya. Aku asal aja gitu ya, selanjutnya. Oke. Oke. Kemudian jalannya, misalkan apa ya? Ini aku asal aja ya. Jalan pencari beasiswa. Kemudian
misalkan nomor 3, bangunan nomor 3, kemudian nomornya 7 misalkan. Kalau misalkan di desa aku, di tempat aku nggak ada ininya Kak, ya udah ini waktu itu aku ngisi kalau nggak salah itu apa ya, aku agak lupa. Yang penting ini keisi teman-teman, tapi misalkan ininya nggak ada, bisa diisi dengan apa namanya, nama desanya, RT RW-nya seperti itu ya. Kemudian kita klik save. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya, tinggalnya itu ber, apa ya, berbeda gitu domisili dengan alamat asal, nanti yang bagian tadi itu diklik gitu ya. Mengisi ya sudah, berarti langsung save saja setelah mengisi bagian ini. Oke, selanjutnya mengisi bagian education information. Nah, ini karena ceritanya di aplikasi ini aku sebagai pendaftar untuk S1. Kemarin aku juga ngisi dari SMP. Oke, masih loading. Kemudian pilih statusnya masih apa, continue itu belum selesai atau graduate, udah lulus. Nah, ini city-nya. School-nya, kalau misalkan nama sekolah teman-teman itu nggak ada di sistem, seperti aku waktu itu nggak ada di sistem gitu ya, nama nama SMP aku tuh nggak ada di sistem, jadi teman-teman bisa mengklik pilihan mana tadi ada pilihan other sebentar, nah ini pilih other, tapi kalau nama teman-teman waktu dicari ada, pilih di situ ya, tapi karena waktu itu cash di SMP aku nggak ada di sini, jadi pilih yang other. Kemudian ini adalah tanggal masuk teman-teman, tanggal masuk SMP-nya. Misalkan berarti 2000 misalkan ya. Jadi nanti silakan teman-teman lihat raportnya ya. Misalkan masuknya itu 2015 ya misalkan. Masuknya 2015. Kemudian pilih bulannya. Ini aku asal ngisi, tapi teman-teman nanti pastikan isinya sesuai dengan raport gitu ya. Oke. Isi, ini tanggal lulusnya. Kemudian ini bagian nilainya itu sekolahnya pakai skala berapa itu. Pakai skala 100, klik yang 100. Kemudian ini rata-ratanya berapa. Tuh misalkan rata-ratanya 88. Ini 0 misalkan rata-ratanya. Oke, nah ini ada bagian diploma ini diisi dengan ijazah. Oke. Bagian transkrip, masukkan transkrip teman-teman. Nah, di bagian ini banyak yang nanyain ya, nilai yang dipakai yang mana Kak. Jadi aku udah jelasin di video sebelumnya juga. Kalau aku sendiri aku pakai scan raport dari semester 1 sampai semester 6 ya. Di di SMP, kemudian aku juga nambahin ijazah bagian belakang itu kan ada nilai semua mata pelajaran yang udah total gitu kan, itu aku upload 2, tapi teman aku upload yang bagian ijazah bagian belakang aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya prestasi selama ya kan, selama menempuh SMP, misalkan juara satu ya, peringkat 1 paralel sekolah, nah nanti bisa masukkan sertifikatnya di bagian ini ya. Kemudian kita klik save. Ada yang belum keisi, apa nih, tadi karena aku klik ini jadi harus diedisi. Oke, misalkan ini. Oke, ini misalnya nggak ada nih, nggak ada sertifikatnya, ya udah klik aja no gitu ya.
Oke, kemudian lanjut ke bagian mengisi yang SMA. Isinya sama seperti yang tadi lagi, mulai dari negara, kota gitu ya. Masih loading. Oke. Nah, ini. Kemudian pilih secondary education. Nah, ini SMA pilih General High School. Kalau yang MAN pilih yang ini ya teman-teman. Kalau yang SMK pilih ini. Oke, aku pilih yang ini. Kemudian, nah bagi teman-teman IPA milih ini. Nah kemarin ada yang nanya kak kalau jurusan IPS nggak ada di sini gimana? Ya udah kalau yang jurusan IPS bisa isi yang general. Itu kalau ini untuk yang sastra bahasa, ya sastra gitu ya, jurusan sastra. Ini untuk bahasa hampir mirip ya sebenarnya. Untuk aku IPA aku pilih yang ini. Kemudian pilih statusnya sudah lulus. Kemudian pilih tadi. Oke, masukkan juga seperti yang tadi. Grade-nya berapa? Misalkan 86. Ini 75 misal. Masukkan ijazah dan transkrip. Nah, kalau misalkan punya peringkat, klik yes. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikatnya, ini mengklik yang ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak usah diklik gitu ya. Misalkan di tingkat sekolah punya peringkat 1. Kalau punya sertifikat yang menunjukkan teman-teman peringkat 1, klik ini. Tapi kalau nggak ada, udah lewati aja gitu. Kemudian klik save. Oke, bagian ini sudah terisi. Kemudian isi bagian language. Nah, masih loading. Nah, ini bahasa kita sehari-hari ya, bahasa Indonesia. Kemudian save. Misalkan jika memiliki kemampuan bahasa lainnya, bisa ditambahkan ini. Jadi teman-teman untuk menghindari uh, website error atau sebagainya, teman-teman sebaiknya mengisi
Jangan di hari akhir pendaftaran ya. Levelnya misalkan intermediate. Nah, kalau punya sertifikat klik ini, tapi kalau nggak punya ya udah lewati aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman punya sertifikat TOEFL, klik ini nanti akan muncul kolom untuk naruh sertifikat TOEFL-nya. Kemudian klik save. Nah, oke. Terus yang bagian Turkish language skills, apakah kamu berbicara bahasa Turki? Misalkan kalau enggak ya klik enggak, kalau misalkan bisa ya udah klik aja bisa. Nanti pilihan misalkan pemula, menengah atau memang sudah lancar. Kemudian klik save. Oke. Nah, ini ada selanjutnya bagian work experience, itu tanda kuning artinya itu opsional gitu ya. Tapi walaupun opsional lebih baik diisi karena ya kita mau daftar beasiswa gitu. Ini salah satu hmm, apa ya, terlihat kalau kita itu serius gitu ya. Nah, ini misalkan teman-teman pernah magang, berarti klik ini, klik yang ini, nanti ada pilihan magang di mana, tanggalnya, magangnya sebagai apa di sana gitu. Tapi kalau nggak pernah, ya udah kosongin langsung ke bagian CV. Kita masukkan CV di bagian ini. Oke, kemudian jangan lupa klik save ya. Oke. Nah, di bagian academic qualification ini, kemarin aku juga nggak isi sama sekali ya, karena ini adalah eh, apa namanya, hasil ujian-ujian untuk masuk kampus di luar negeri. Kalau teman-teman memiliki nilai ujian dari ini, silakan diisi, tapi kalau nggak ada udah kosongin aja. Selanjutnya ke bagian social activity.